Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat baik-baik saja guys ya. Kita di sini berada di Haro guys ya. Perbatasan antara Talang Bandung Bawah, Kelurahan Pasar Muara 2 dan Kelurahan Pencepunga guys ya. Kalau di sini masuk Pasar Pencepunga, kalau situ termasuk Talang Bandung guys ya. Kalau di sebelah situ lagi masuk Kisau guys ya. Perbatasan guys ya. Tapi saya mohon maaf jika saya tidak sempurna. Dan hari ini saya pengen di sini karena saya capek. Kalau saya capek biasanya hiking ke sini guys ya, sambil latihan mendaki gunung atau masuk-masuk ke hutan guys ya. Tapi ini kebunnya masyarakat guys ya, kebunnya Manglan guys ya. Tapi saya mohon maaf judulnya bukan itu guys ya. Tuh. Judulnya nanti hukum alam atau hukum rimba atau tabur tuai guys ya. Tuh, tabur tuai dalam hal kalau kita menanam kebaikan pasti akan dapatnya kebaikan gitu guys ya. Kalau hukum alam itu kalau kita tidak bersahabat dengan alam, kalau kita berlebihan cara ngambilnya, bisa jadi nanti kita akan kena imbasnya gitu guys ya. Karena kita berada di Sungai Haro guys ya. Sungai Haro ini membentang dari Sungai Saka Selabung dan pernah kita ceritakan kemarin guys ya. Di Haro ini mulai dari Sungai Saka dan Selabung itu sudah sering guys ya. Sungai Saka itu dari Kisam, Sungai Haro, sungai Selabung dari Ranau guys ya, dan mengalir di Sungai Musi kemarin guys ya. Tuh, dan saya mohon maaf jika judulnya tidak sempurna. Saya hanya ingin bikin konten saja guys ya. Jika memang baik, ambil sisi baiknya saja. Jika tidak baik, silakan lupakan abaikan saja guys ya. Dan agak keruh karena hujan seharian dari pagi tadi hujan, batas siang masih hujan guys ya. Dan ini tadi saya rencananya udah mau mandi, mau setik guys ya. Tongsi sambil mandi, tapi airnya besar jadi susah guys ya, nggak bisa guys ya. Tuh, ini pangkalan tempat kami mandi dulu guys ya. Sering kalau di situ ada Puyang Haro guys sebelah sana guys ya. Ini dangkal tapi pasir-pasirnya tetap begitu itu aja guys ya. Tapi ngeri-ngeri sedap guys ya mandi guys ya. Walaupun nggak ada buaya, tapi takutnya bahaya guys ya karena buaya puyang guys ya. Walaupun katanya apa namanya guys ya, nggak ada istilah kata buaya di Sungai Deras. Di dunia ini saya jelaskan tidak ada yang tidak mungkin guys ya. Bisa saja mungkin terjadi guys, nggak ada yang nggak mungkin guys ya. Tuh. Oke lanjut guys ya. Tuh, tabur tuai atau hukum alam atau hukum rimba guys ya. Kita tuh jangan mengatakan yang tidak mungkin guys ya. Segala sesuatu itu bisa mungkin terjadi guys. Di sini aja Sungai Deras nggak mungkin ada buaya, tapi belum tentu guys ya namanya itu guys ya. Walaupun ini puyang guys ya. Kita main ke sini guys ya. Tadinya saya itu mau mandi guys ya. Selesai ini mau mandi tapi nggak tahu guys ya kalau posisinya seperti ini guys ya. Tuh. Licin-licin sedap-sedap guys ya. Nggak kerasa waktu udah sore, udah azan juga guys ya. Tapi sendiri-sendirian hati-hati guys ya, karena sini tempatnya puyang guys ya, jadi agak bahaya guys ya. Saya mau pisau bawa ini karena takut kalau terjadi hal tidak diinginkan guys ya. Walaupun saya orang sini bahaya juga guys ya. Tuh, sudah bawa tongsis tadi guys. Tabur tuai. Kalau kita guys ya merasa jago, merasa hebat di dunia ini akan membahayakan kita guys. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang hebat guys ya. Semuanya kita ini bakalan mati, bakalan habis, bakalan hancur gitu guys ya. Jadi tidak usah merasa hebat guys ya. Kayak perang kemarin guys ya. Saya bukan prajurit, saya bukan TNI guys ya. Tapi kalau perang kemarin tidak cepat diselesaikan antara Pakistan dengan India, itu bahaya guys ya. Poksinya bukan lagi guys ya, bukan lagi perang antar negara guys ya, perang antar agama takutnya guys ya, seperti Islam dan Hindu guys ya. Bahaya guys ya, campur tangan negara asing juga guys ya. Kemarin kayak Yahudi dengan Islam itu sudah parah juga guys ya, perang-perang kayak gitu guys ya. Nah itu yang saya takutkan guys ya, perang proksi guys ya, akan membahayakan orang banyak, selamat jiwa orang banyak gitu guys ya. Jadi kalau sudah campur tangan seperti itu bahaya guys ya. Jadi
keunggulan dan keuntungan dari perang itu tidak ada guys. Yang ada hanya menyusahkan orang banyak, menyusahkan rakyat dan mereka semua. Bukannya kalian dipilih rakyat dan apa namanya untuk mensejahterakan masyarakat rakyat, untuk membahagiakan mereka guys ya. Jadi perang itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, hanya bisa menjadikan luka dan air mata gitu guys ya. Jadi nggak usah kita tuh merasa hebat lah guys ya dari hasil perang tuh, tidak ada manfaatnya. Jadi lebih baik damai lah guys ya. Untung cepat damai guys ya, cepat selesai guys ya. Kalau dilanjutkan udah selesai guys ya. Tapi saya mohon maaf, saya bukan pengamat politik. Saya itu pengen menyampaikan saja, karena Tuhan itu tidak ingin kita tuh bentrok guys ya. Itu gunanya kita tuh hidup di dunia ini supaya berpikir guys ya, berakal, punya agama dan hati akan pikiran tuh, agar kita bisa berpikir guys ya, bersehat. Karena agama itu mengajarkan kita untuk kebenaran, kebaikan, keadilan dan kejujuran, bukan untuk perang, adu, tipu muslihat dan lain-lain guys. Nggak boleh guys ya, karena perang itu akan menyusahkan orang saja guys ya. Dan mohon maaf, saya harus bicara apa adanya saja guys ya. Kayak Israel Yahudi itu setahu saya, tapi saya bukan sok tahu guys ya. Yahudi itu zaman dulu tuh kita ini tidak ada namanya agama, tapi agama itu hanyalah untuk kepercayaan dan keyakinan guys ya. Surga dan neraka hanya hati kalian pikiran lah yang menuntun kita ke surga guys ya. Belum tentu juga yang ulama atau kiai ataupun pejabat pemimpin guys ya bisa masuk surga, belum tentu guys ya. Tergantung hati kalian pikiran dia guys ya. Jadi kira-kira seperti itulah guys ya. Tuh kalau kalian agama ini benar, itu agama itu benar, enggak guys ya. Kalau pertama dulu agama itu animisme, tidak ada agama guys ya. Dan Israel Yahudi itu sampai sekarang nih, mungkin zaman dulu bukannya agama tapi suku guys ya. Suku dalam hal suku sama kayak kaum Quraisy, suku Indian atau suku Aborigin atau suku Dayak, suku Haji, kayak gitulah guys ya. Bukannya agama zaman dulu guys ya. Jadi kira-kira seperti itulah guys ya, kalau mau dipikir-pikir guys ya. Jadi saya nggak tahu Tuhan yang mana yang mereka sembah guys ya. Kalau mereka merasa punya agama tapi kelakuannya kayak gitu guys ya, sudah numpang, itu susah guys ya. Dan Israel Yahudi itu dari zaman Nabi Musa dulu, kalau ada Firaun paling takut dikejar-kejar Firaun guys ya. Jadi mereka itu kalau ada Firaun nggak ada harga dirinya, takut guys ya. Kira-kira seperti itulah guys ya. Jadi saya mohon maaf guys ya. Tuh jadi kalau kalian punya agama, nggak mungkin kalian menindas Palestina dan lain-lain guys ya. Itu gunanya agama itu mengajarkan kebaikan, kebenaran, toleransi guys ya, bukan mempuruk keadaan. Dan akibatnya kalian kena azab karena tabur tuai dan karma guys ya. Cepat atau lambatnya pasti akan berlaku guys ya. Kebakaran dan lain, kayak Amerika guys ya. Sehebat-hebat Amerika nggak bisa memadamkan api. Kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun yang terjadi maka terjadilah gitu guys ya. Jadi jangan pernah kalian merasa hebat guys ya, tabur tuai guys ya. Dan saya rasa kalian lebih paham dari saya. Agama itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Jangan sampai kalian memperlakukan hal-hal yang tidak gitu aja guys ya. Tapi saya mohon maaf jika saya salah guys ya. Saya tidak ingin menggurui, saya bukan ulama, saya bukan kiai. Saya hanya masih banyak belajar guys ya. Gitu aja guys ya. Tuh nanti kalian berpatokan pada saya bukan ulama guys ya, bahaya guys ya. Kalau usia saya ini kalau diajak orang berantem mana mau saya guys ya. Ngapain juga nggak ngasil ke duit gitu aja guys ya. Perang itu hanya bisnis senjata saja, orang yang diuntungkan tapi masyarakat rakyat kita yang menderita guys ya. Jadi percuma. Kayak Israel itu juga numpang guys ya. Kalau Yahudi itu memang dari zaman dulu memang sudah ada, zaman Firaun, zaman Musa, sebenarnya Muhammad guys ya. Tapi bukan agama tapi suku guys ya, sama Quraisy, sama kayak apalah guys ya. Zaman dulu guys ya sampai sekarang guys ya. Jadi kalau Israel itu sebenarnya Israel itu bukan Yahudi guys ya. Yahudi bukan Israel. Yahudi itu memang sukunya Arab kayak Arab Baduy lah guys ya, kayak gitu guys ya. Kalau orang Israel benar tuh Israel itu aslinya dari Amerika atau dari Perancis atau Spanyol, dari Inggris, pokoknya dari Eropa lah guys ya. Tuh datang ke sana memang sudah punya suku dan akhirnya diakui mereka agama. Nggak tahu gimana ceritanya guys ya. Dan saya mohon maaf, setahunya saya guys ya, saya pernah mendengar dan memang sudah waktunya juga guys ya. Di sini ada Puyang juga guys ya. Puyang itu nenek moyang manusia sebelum zaman Nabi Adam. Memang Nabi Adam sudah ada guys ya. Jahiliyah guys ya, manusia purba, Puyang dan lain-lain seperti itulah guys ya. Alam guys ya, baru diciptakan manusia setahu saya guys ya. Hindu Bali dan Hindu
India itu tuan agama Hindu Bali setahu saya guys ya. Walaupun kalian mungkin prestasi gunung, lihat aja di prestasi gunung dan lain-lain. Nantilah saya ceritakan guys ya. Tuh, setahu saya tuan agama Hindu Bali guys ya. Walaupun Hindu Bali tidak mau disebut India, orang India tidak mau dibilang Hindu Bali gitu guys ya. Tapi setahu saya lebih tuan Hindu Bali kalian zaman Nusantara guys ya. Gitu aja guys ya. Tuh karena agama di Nusantara ini cuman ada dua zaman dulu guys ya. Pertama animisme, kedua Hindu, Islam guys ya. Gitu guys ya. Kalau Kristen, Katolik, Protestan dan lain-lain itu agama dari Eropa dan Barat guys ya. Kalau Buddha, Konghucu itu dari Cina, dari Thailand dan lain-lain guys ya. Seperti itulah kira-kira guys ya. Tuh. Kalau di sini mayoritas Islam banyak guys ya. Hampir 90% itu Islam guys. Kalau pribumi guys ya, senakan-nakalnya guys ya. Selebihnya hanya Cina dan lain-lain itu pendatang semua. Gitu aja guys ya. Jika saya salah menjelaskannya saya mohon maaf, mungkin nantilah pas waktunya nanti saya ceritakan guys ya tentang masalah agama. Walaupun saya bukan ini tapi saya harus belajar lagi gitu aja guys ya. Saya mohon maaf. Jadi jangan sampai merasa hebat. Selesaikan saja masalah kalian, bicaralah baik-baik, jangan sampai ada perang karena tabur tuai, hukum alam, hukum rimba pasti akan datang guys ya. Penyesalan akan dibinasakan. Siapa yang merasa sombong, angkuh, jangan merasa paling hebat dari Tuhan karena Tuhan itu tiada duanya guys ya. Tuhan alam dan semesta tata surya itu tidak ingin kita itu merasa sombong dan angkuh. Bersujudlah ke bumi karena bumi itulah maha baik guys ya. Tempat kita tinggal dan lain. Gitu aja guys ya. Jika salah kata salah ucap saya mohon maaf. Dari aliran Sungai Saka Selabung Haro, saya Tanah Mahendra Bay mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sukses selalu buat kalian ya. Nantilah kita jelaskan ya. Jika saya salah saya mohon maaf, jangan diambil hati. Dadah.